Apple baru saja kemarin meluncurkan eventnya yang dilaksanakan pada tanggal 19 Februari 2025. Untuk produk yang dirilis yaitu Apple merilis sebuah HP yaitu iPhone 16e atau iPhone 16 versi murahnya dengan chipset yang sama yaitu A18 biasa. Ini setara dengan iPhone 16 base model. Tapi perbedaan yang mencolok ini adalah dari layarnya, yaitu masih menggunakan Pony. Berbeda dengan iPhone 16 biasa yang sudah menggunakan Dynamic Island-nya. Dan ada satu lagi, yaitu tombol kamera kontrol atau tombol gimmick yang tidak digunakan pada iPhone 16e ini. Dan untuk harganya ini sekitar 599, yaitu sekitar 9,7 jutaan. Tapi layarnya masih menggunakan 60 Hz. Aduh, pel. Di tahun 2025 masih aja ada Apple merilis HP 60 Hz-nya. iPhone 16e juga didukung oleh sistem AI atau AI yang dikencar-kencarkan oleh Apple. Karena sudah menggunakan A18 Bionic, jadi sudah bisa mendukung fitur AI dan tentu saja sudah bisa menggunakan untuk game AAA. iPhone 16e juga menjadi iPhone pertama yang menggunakan modem buatan dari Apple, yaitu menggunakan modem C1 yang diklaim lebih baik daripada modem yang sebelumnya. iPhone 16e ini dibuat dengan harga yang lebih murah daripada iPhone 16 biasa. Tapi kenapa masih menggunakan sasis iPhone 14 tapi backdoornya itu menggunakan backdoor baru? Karena emang menggunakan sebuah kamera satu aja atau single kamera. Apakah Apple ini menghabiskan stok sasis yang kemarin diproduksi dan menumpuk di gudangnya ya? Untuk kamera belakangnya atau kamera utamanya, iPhone 16e ini menggunakan single kamera beresolusi 48 megapiksel dan bisa merekam sampai 4K 60 fps. Dan tentu saja untuk perekamannya ini sudah stabil ya seperti iPhone pada kebanyakan. Dan juga bisa digunakan untuk foto dan ada telefoto 2 kali. Ya, seperti kamera 2-in-1. Apple juga mengklaim bahwa baterainya ini lebih besar daripada iPhone 11 atau 12 atau bahkan iPhone SE generasi ketiga. Untuk jumlah mAh-nya ini belum dikasih tahu secara kompleks ya. Dan untuk daya tahan baterainya ini lebih di-upgrade lagi oleh Apple. Dan untuk orang-orang yang suka bingung dengan BH atau baterai health ini, untuk iPhone 16e ini sudah jangan khawatir lagi. Pihak Apple juga mengatakan bahwa iPhone 16e ini juga didukung oleh jaringan satelit. Ya, mungkin jika kalian tinggal di Indonesia ini belum support ya, karena emang jaringan satelit ini disupport itu di Amerika Serikat. Dan jika ini kalian tidak ada jaringan waktu naik puncak gunung atau ke hutan atau explore ke tempat-tempat yang terpencil, itu bisa menggunakan jaringan satelit untuk mungkin jika kalian tersesat atau terjebak dalam suatu hutan, atau untuk menggunakan bantuan SOS. Oh iya, ini hampir lupa, untuk iPhone 16e ini hanya ada 2 varian warna, yaitu hitam dan putih saja. Jadi tidak beraneka ragam warnanya seperti iPhone 16 base model atau iPhone SE generasi ketiga ya. iPhone 16e ini menggunakan iOS 18 dan untuk hardware-nya menggunakan A18 Bionic yang ditenagai oleh 4 core CPU, 6 core GPU dan 16 core NPU. Dan tentu saja sudah bisa digunakan untuk bermain game AAA. Dan mungkin akankah iPhone 16e ini menjadi iPhone yang laku di pasaran dengan harga yang lumayan mahal ya, yaitu $599, cuma terpaut $200 saja untuk versi yang biasa pada iPhone 16, atau lebih memilih
mending beli iPhone 15 base model saja daripada ini yang sudah ada Dynamic Island, yang sudah ada dual kamera, dan mungkin ada fitur-fitur yang lain. Tapi untuk fitur AI-nya ini sayangnya belum ada ya jika di iPhone 15 base model. Dan untuk harganya mungkin ini tidak terpaut jauh daripada iPhone base model yang ada di pasaran. Dan iPhone 15 tentunya sudah ada dijual resmi di Indonesia, dan iPhone 16 ini tentu saja masih bimbang antara bisa dan tidak karena emang TKDN-nya belum terlaksana sampai saat ini. Dan untuk harganya ini sangat disayangkan ya, kemarin itu kira-kira kan sekitar $500 ya ini ternyata sampai $599 atau $600 yang tidak sesuai ekspektasi kita. Dan fitur-fiturnya itu juga sama yang seperti kita bicarakan, menggunakan Pony dan menggunakan chip A18 dan layarnya OLED dan masih menggunakan 60 Hz ya. Jadi ini tidak terlalu sesuai keinginan kita atau sesuai ekspektasi kita untuk masalah harganya. Jika harganya itu $499 atau $500 itu sudah maksimal lah yang bisa dilakukan atau bisa dibeli untuk iPhone 16e ini. Mungkin orang kebanyakan ingin beli iPhone 15 saja lah yang sudah kekinian, sudah ada Dynamic Island dan sudah ada dual kamera. Jika kita beli iPhone 16e ini masih single kamera juga, sama-sama menggunakan 60 Hz tapi masih menggunakan Pony. Jadi ini menjadi pertimbangan yang sangat berat untuk mengenai harganya yang tidak semurah SE pada biasanya. Dan untuk internalnya ini starting mulai dari 128 GB ya tentu saja, karena emang yang 64 GB itu di tahun 2025 itu sudah sampah dan tidak bisa digunakan untuk menyimpan apa-apa karena semua sudah berat, game pun sudah size-nya sudah besar, dan yang lainnya aplikasi-aplikasi juga size-nya sudah semakin besar. Ya mungkin cukup sekian pembahasan tentang iPhone 16e yang dirilis Apple pada tanggal 19 Februari 2025. Ya tapi sampai sekarang ini kita buat video ini pada tanggal 21 Februari tapi tidak ada yang dirilis Apple lagi. Emang eventnya cuma rilis HP iPhone 16e saja ya. Kita juga menunggu. Kemarin itu ternyata ya juga nggak ada rilisan tablet atau produk-produk yang lainnya. Ya mungkin cukup sekian pembahasan tentang iPhone 16e yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam.